Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanum Ramanditya Safitri, kelas 10 MIPA 3, SMA 6 Karawang. Saya akan membuat video Animalia Vertebrata. Sebelumnya, ada yang sudah tahu belum asal-usul vertebrata? Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan asal-usul vertebrata. Jadi, vertebrata ini masih satu filum dengan chordata. Nah, jadi filum dari chordata ini tuh vertebrata ini. Vertebrata itu nanti termasuk subfilumnya. Yang sudah dijelaskan tadi bahwa vertebrata masih satu anggota dari filum chordata. Jadi, vertebrata ini punya filum ini chordata nih. Nah, vertebrata termasuk ke dalam subfilumnya ya. Jadi, vertebrata adalah subfilum dari chordata mencakup semua hewan yang memiliki tulang belakang yang tersusun dari vertebrata sendiri. Nah, filum dari vertebrata itu kan chordata. Chordata ini mempunyai kata kunci notochorda atau chorda dorsalis yang disebut juga dengan kerangka tubuh. Nah, kemudian di bawah filum nih, di bawah filum ada subfilum. Subfilum terbagi menjadi 4 ya. Ada hemichordata, urochordata, cephalochordata, dan vertebrata ini nih. Bahas ke subfilum ya. Di bawah filum ini ada subfilum kan. Nah, tadi tuh vertebrata, filum itu chordata. Nah, chordata ini kata kuncinya notochorda kan. Nah, subfilum ini kan tadi dibagi menjadi 4, hemichordata, urochordata, cephalochordata, dan vertebrata. Nah, notochorda subfilum dari hemichordata hanya ada pada anterior. Nah, apa sih anterior itu? Anterior merupakan bagian depan tubuh atau lebih dekat dengan kepala. Lalu ada notochorda subfilum urochordata, hanya ada pada posterior. Sedangkan posterior sendiri merupakan bagian belakang tubuh atau lebih. Lalu ada notochorda subfilum dari cephalochordata. Nah, notochorda dari cephalochordata ini dari anterior sampai ke posterior. Lalu notochorda dari vertebrata nih. Nah, notochorda dari vertebrata hanya ada pada masa embrio. Lalu saat dewasa dia akan berubah menjadi vertebrae. Dikatakan vertebrata karena saat embrio masih berupa notochorda dan chorda dorsalis. Nah, namun saat ia berkembang menjadi dewasa nih, dia berubah menjadi vertebrae. Makanya dikatakan vertebrata. Vertebrata memiliki superkelas dibagi menjadi 2, yaitu superkelas Pisces, superkelas Tetrapoda. Apa sih superkelas Pisces? Superkelas Pisces itu yang ini nih, superkelas Pisces atau sejenis ikan gitu loh. Nah, terus ada superkelas Tetrapoda. Tetra artinya apa sih? 4, poda kaki. Nah, berarti superkelas Tetrapoda adalah hewan yang kakinya 4 disebut golongan aram. Apa sih golongan aram itu? Yaitu ini nih, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Oke. Lanjut ke pembeda dari Animalia vertebrata ya. Pembedanya yang pertama ini ada ruang jantung. Nah, ruang jantung dari Pisces, superkelas Pisces dan superkelas anggota aram ini yaitu Pisces punya 2, amfibi 3, reptil 4, aves 4, dan mamalia 4. Nah, ruang jantung tuh gimana sih? Pisces mempunyai 2. Berarti kalau 2, 1 serambi, 1 bilik. Amfibi ini mempunyai ruang jantungnya 3 nih. Nah, 2 serambi, 1 bilik. Reptil ada 4 nih. Nah, ini dibagi menjadi 2-2. Jadi 2 serambi, 2 bilik. Lalu aves sama nih kayak reptil, 4. 2 serambi, 2 bilik. Dan mamalia juga sama nih, 4. 2 serambi dan 2 bilik. Yang membuatnya beda adalah Pisces. Pisces hanya mempunyai 2 ruang jantung, yaitu 1 serambi dan 1 bilik. Yang lainnya amfibi 3, reptil 4, aves 4, dan yang lainnya pun sama. Lalu sekarang lanjut ke pembeda berikutnya, yaitu suhu tubuh. Di mana suhu tubuh ini ada perbedaan
di antara Pisces amfibi reptil dan Aves sama mamalia ini. Nah, kenapa Pisces amfibi reptil ini termasuk ke dalam Poikilotherium atau berdarah dingin? Kenapa sih berdarah dingin? Coba kalau kalian megang ikan, katak, reptil gitu, pasti rasanya dingin kan? Nah, itu karena dia Poikilotherium, yaitu berdarah dingin. Nah, ini kenapa disebut gini? Karena dia itu poikilos ya, yang artinya berubah-ubah bentuk. Terjadi pada Pisces, amfibi, dan reptil. Jadi pembedanya itu Pisces, amfibi, reptil ini sama-sama Poikilotherium. Aves sama mamalia ini yaitu ini nih, Homotherium, yang artinya berdarah panas, yang artinya itu homo ya. Homo itu artinya menyesuaikan diri pada lingkungannya. Jadi dia bisa menyesuaikan diri pada lingkungannya Aves dan mamalia ini. Jadi pembedanya adalah Pisces amfibi reptil termasuk Poikilotherium, dan Aves dan mamalia ini termasuk Homotherium. Kemudian pembeda selanjutnya yaitu ada penutup tubuh. Penutup tubuh. Jadi penutup tubuh hewan tersebut. Nah, udah tahu kan pasti kalau ikan tuh kayak gimana, punya apa sih ikan itu? Sisik lah. Terus sisiknya itu berlendir. Terus amfibi nih, amfibi itu pakainya kulit. Terus ada apa lagi? Terus ada reptil. Reptil itu sisi kering. Lalu ada Aves. Aves itu kan semacam unggas. Nah, jadi masuk ke semacam unggas gitu, jadi bulu ya. Penutup tubuhnya itu dominannya bulu. Terus ada mamalia. Nah, mamalia penutup tubuhnya yaitu rambut. Oke, lanjut ke pembeda yang keempat nih. Pembeda yang keempat nih ada fertilisasi. Nah, fertilisasi itu dibagi menjadi dua nih. Ada eksternal dan internal. Apa sih eksternal itu? Fertilisasi eksternal itu adalah proses pembuahan sel telur betina oleh sel telur jantan atau peleburan gamet nih yang terjadi di luar tubuh betina. Lalu internal itu apa sih? Fertilisasi internal itu dilakukan dengan cara jantan yang memasukkan sel spermanya di dalam tubuh betina. Jadi kalau eksternal itu terjadi di luar tubuh, kalau internal terjadi di dalam tubuh. Ke pembeda yang kelima. Pembeda yang kelima itu ada reproduksi. Nah, apa sih pembedanya? Ya ini. Nah, kelima anggota superkelas Pisces dan superkelas Aram itu mempunyai pembeda reproduksi nih. Nah, kalau Pisces itu ovipar, kalau amfibi itu ovipar, sama kalau reptil itu ada yang ovipar, ada yang juga ovovivipar. Terus Aves, kalau Aves itu ovipar, bertelur, mana ada burung melahirkan, ya nggak sih? Kalau mamalia itu vivipar, melahirkan. Lalu ada ciri khasnya. Ciri khasnya ini yang menjadi pembeda yaitu kalau Pisces ini peredaran darah tunggal ya. Misalkan contohnya di ikan ini peredaran darahnya tunggal. Kenapa? Karena dia cuma mempunyai ruang jantungnya tuh 2, satu serambi, satu bilik. Jadi cuma hanya bisa serambi, bilik, sudah selesai. Cuman ada satu doang. Nah, terus ikan itu mempunyai linea lateralis. Terus ada amfibi nih. Amfibi itu mempunyai membran nictitans atau pelindung. Jadi itu amfibi itu mempunyai pelindung mata ya. Jadi dia kalau di dalam air itu nggak kepedihan. Seperti kalau manusia kan merasa perih ya kalau lagi di dalam air. Tapi kalau amfibi ini mempunyai membran nictitan untuk pelindung mata. Jadi mata dia nggak perih saat dia di air. Terus peredaran darahnya ganda. Nah, si amfibi ini sudah termasuk ke peredaran darah ganda. Kenapa sih peredaran darah ganda? Karena si amfibi ini mempunyai 3 ruang jantung yang artinya itu 2 serambi, 1 bilik. Jadi dia masih berputar 2 kali, masih bisa gitu.
terus mengalami metamorfosis. Apa sih? Nah, amfibi itu mengalami metamorfosis, misalkan kayak katak nih, yang tadinya berudu, terus katak kecil, terus katak dewasa, terus sudah itu namanya metamorfosis. Terus amfibi ini bernafas dengan pulmocutaneous, yang artinya pulmo itu bisa menggunakan paru-paru, cutaneous itu kulit. Nah, kalau reptil tuh apa sih? Reptil tuh penjelasannya udah di atas semua ya, jadi lewat. Nah, itu ada ciri khas dari aves ya. Ciri khas dari aves itu, aves kan semacam burung gitu, sudah tentu pasti memiliki paruh. Nah, aves juga memiliki kantong udara dan ini nih kristatermi. Lalu ada ciri khas dari mamalia, memiliki kelenjar susu, yaitu apa ya? Memiliki kelenjar susu yang biasanya kalau mamalia itu kan menyusui, jadi dia mempunyai kelenjar susu. Disebut mama itu kelenjar susu. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.